Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Apakah Anda ini orang-orang karismatik? Ya, orang karismatik itu kan biasanya suka nyanyi. Maka saya ingin ngajak Anda untuk membuka renungan ini dengan nyanyi. Silakan berdiri, kita nyanyi dulu. Supaya enggak ngantuk lah. Lagunya namanya Yesus ya. Ya intro dulu. Ayo di intro dulu. Yang kenceng intronya. Pakai pop ya. Pakai pop. Mantep. Nyanyi yang kencang meskipun tidak lebih dari 500 orang, kaca harus pecah. Namanya Yesus. Belum kok referen. Gimana ini? Ulang. Tiba-tiba kok referen. Ayo ulang dari depan. Satu sobatku yang setia, pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Angkat tangannya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi yang kenceng. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu pun sendirian, dia selalu menemani hidupku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yesus. Namanya Yesus. Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Yesus. Namanya Yesus. Yesus. Namanya Yesus. Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, cukup. Silakan duduk dulu. Kenapa saya ingin mengajak Anda nyanyi? Karena ya tadi, orang karismatik itu suka nyanyi. Meskipun kalau nadanya saya tinggikan, pada enggak nyampe semua. Tapi yang ingin saya katakan adalah, hari ini Anda bernyanyi dengan lantang bahwa Anda adalah sahabat Yesus. Amin. Kayak pendeta aja. Amin. Nah, kita lihat sekarang, sahabat kita, sahabat Anda semua hari ini akan memasuki Yerusalem. Dan kalau Yesus sahabat kita memasuki Yerusalem, ia tidak diurapi dengan minyak, tapi dia diurapi dengan darah.
Inilah yang menarik untuk kita geluti. Karena seringkali kalau kita nyanyi, mohon urapanmu Tuhan, minyak gitu kan. Padahal minyak kita itu ada 3 loh ya. Minyak orang sakit, minyak krisma, dan minyak katekumen. Jadi kalau Anda minta minyak, urapi Tuhan, apa lagunya itu ya. Wah ini jangan-jangan kalian sakit semua itu ya. Minta diurapi minyak. Kadang-kadang lagu kita ini nggak cocok ini ya. Katolik ini hanya 3 minyak itu. Jadi kalau kalian nyanyi minyak itu, saya akan bawa minyak orang sakit ini, saya urapi semua. Tetapi yang mau saya katakan adalah sahabat itu tidak boleh salah tafsir seperti Yohanes dan Yakobus. Oleh karena itu mari kita pegang 3 pesan pentingnya untuk kita lihat dan kita kembangkan dalam hidup. Yang pertama pesan Yesus adalah supaya kita para muridnya, para sahabatnya ini melayani. Dan di tengah dunia kita menemukan gairah orang-orang yang berebut kuasa. Tidak sedikit orang yang berlomba untuk menjadi yang terbesar dengan pelbagai macam cara. Bahkan kita sudah mendengar bukan rahasia umum, rahasia lagi, tapi sudah menjadi rahasia umum. Ada sekian uang miliaran rupiah digelontorkan demi menjadi pejabat negara. Begitu telah menjabat, kesewenang-wenangan acap kali tampak nyata. Rupanya duduk sebagai penguasa itu enak banget. Sehingga orang mudah lupa akan tugas mulia yang harus diembannya, yaitu melayani. Hari ini kita melihat Yesus akan ke Yerusalem bukan untuk menjadi raja dunia. Ia kita harus melihat dengan sungguh bahwa Yesus sungguh-sungguh meminta para muridnya untuk belajar dari dia tentang pelayanan. Melayani itu berarti siap untuk menumpahkan darah. Kadang-kadang ini orang-orang PD itu nyanyi itu udah melayani, padahal ya belum lah, masih biasa. Baca itu sudah, saya baru pelayanan. Padahal menurut Yesus pelayanan yang sesungguhnya adalah harus berani menyerahkan nyawa. Buktinya apa? Kelemahan PD itu adalah orang-orang yang gampang sakit hati. Itu biasanya baru kelas sedikit kemudian besok enggak datang lagi gitu ya. Apalagi romonya suka ngeritik, udah langsung bubar semua PD-nya. Kenapa begitu? Karena kita melihat melayani itu hanya euforia tindakan fisik. Padahal Yesus hari ini sungguh-sungguh mengajak kita untuk yang namanya melayani itu menyertakan seluruh diri kita. Bahkan menyertakan darah kita. Bukan untuk membuat kita menjadi mulia. Maka hari ini kita diajak melihat sejauh manakah kita telah menjadi pelayan bagi sahabat kita. Kalau hati kita seringkali mudah rapuh dan fragil, gampang pecah, maka di situ sebenarnya kita mesti belajar ulang tentang pelayanan Yesus sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Sekarang kita melihat pesan yang kedua di dalam misi kita, yaitu berkorban. Karena hari ini gereja Katolik seluruh dunia merayakan hari Minggu Misi. Artinya kita diminta untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Dan misi ini akan terwujud dengan nyata
apabila para muridnya, apabila kita para sahabatnya berani berkorban, bukan karena orang telah berbuat baik kepadaku, tetapi justru karena orang lain berbuat buruk padaku. Kita lihat bacaan pertama, bacaan kedua sangat jelas mengungkapkan korban itu yang disebut dengan silih. Apa artinya silih? Artinya adalah siap berkorban, menanggung kesalahan orang lain, menanggung beban orang lain, menanggung segala sesuatu yang orang lain itu lakukan. Maka kemudian kita akan menjadi merenung. Ketika orang lain itu lapar, ternyata hidangan dalam meja kita itu adalah kepedihan di hati. Ketika ada orang lain yang masih tidak punya rumah, kasur empuk di rumah kita itu adalah tetap membuat kita susah tidur nyenyak. Ketika orang lain masih ada yang miskin, kekayaan yang kita miliki itu adalah penderitaan bagi hidup kita. Dan ketika orang lain itu berdosa, bukan gibah yang kita lakukan, tapi doa mohon belas kasih dari Tuhan. Supaya orang yang berdosa itu mendapatkan sentuhan Roh Kudus. Sehingga akhirnya mereka diselamatkan. Inilah ciri orang-orang Katolik yang siap berkorban, yang siap menjadi silih. Karena apa? Karena sahabat kita itu telah berbuat silih. Dia mau mati bukan karena kita ini adalah orang yang baik. Tapi justru karena kita ini salah dan berdosa, ia mati untuk kita. Kalau mau melakukan yang terhadap orang yang baik itu gampang. Untuk berterima kasih kepada orang yang baik itu gampang. Tapi mari kita belajar berterima kasih pada orang yang tak tahu terima kasih. Mau berkorban untuk orang yang tak tahu tentang terima kasih itu. Bahkan mau sungguh-sungguh melayani, mengorbankan diri untuk orang yang jelas-jelas ingin mencelakakan kita. Disitulah korban silih itu berarti. Sehingga kemudian doa-doa kita ini tidak hanya sekedar doa Tuhan berikanlah aku ini dan itu. Tapi juga Tuhan semoga aku ini mempunyai hati yang lebar. Mempunyai usus yang panjang. Sehingga berani menanggung kelemahan, kesalahan, ketidakbejusan orang-orang sekitarku. Kalau itu terjadi maka sebenarnya kita orang yang sungguh-sungguh sebagai sahabat Yesus yang mau berkorban di salib. Kemudian yang ketiga sebagai pesan Yesus untuk para sahabatnya yaitu hidup tanpa motivasi. Ada kecenderungan dalam dunia kita ini bahkan dalam diri kita ini yang seringkali harus kita waspadai. Kalau tidak itulah yang namanya kesesatan rohani. Atau boleh jadi karena kita ingin bermegah secara rohani, maka yang muncul kemudian adalah ingin diakui, ingin dihargai, dan ingin dipuji. Kalau nyanyinya enggak baik, kalau nyanyinya baik begitu ya, kemudian enggak dipuji, wow kamu tadi bagus, besok enggak mau lagi jadi anggota KOR. Kalau membacanya tuh bagus misalnya, tapi romonya ecek-ecek misalnya begitu ya, langsung nggak mau baca lagi. Kalau mazmurnya itu ya begitu gitu ya, tapi kemudian nggak ada apresiasi. Seringkali ini loh yang seringkali terjadi, kita minta diapresiasi. Padahal itu adalah sesuatu yang merusak pengorbanan dan merusak pelayanan yang kita lakukan. Keinginan-keinginan yang tidak teratur, ingin dipuji, ingin dihargai, dan ingin diakui itulah yang membuat kita rusak dalam pelayanan. Maka hidup tanpa motivasi
motivasi untuk tidak diakui, dihargai dan dipuji tadi menjadi penting untuk kita renungkan. Oleh karena itu kita mesti mengembangkan hidup baik dan tetap benar tanpa motivasi ingin dihormati, dihargai dan dipuji itu. Hanya dengan tindakan demikian, maka pelayanan misi kita untuk menyebarkan kabar baik akan terjadi. Tetapi kalau tidak, kita tidak pernah akan menembus hati orang. Kita hanya bernyanyi dalam PD, tetapi enggak menembus hati orang. Karena kita berkutat pada ingin dihargai, ingin diakui, dan ingin dihormati. Yesus hari ini mengingatkan kita sebagai sahabatnya. Dia telah berkorban untuk yang salah dan dosa. Ia menjadi silih untuk kita semua. Dan apa yang dilakukan Yesus menjadi penting untuk kita lakukan. Karena kita telah mengakui bahwa kita adalah para sahabatnya. Mari kita belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Sehingga dengan demikian pelayanan hidup kita, kemudian pengorbanan yang kita lakukan, sungguh-sungguh akan memberikan belas kasih kepada kita. Akhirnya Tuhan yang melihat kita hanya fokus hanya kepadanya, kemudian melimpahkan berkat-Nya. Tetapi manakala kita fokus pada hal-hal yang lain demi diri kita sendiri, kita sudah memperolehnya itu. Dan kita tidak menerima anugerah yang sungguh-sungguh membuat kita mengalami kebahagiaan sempurna. Semoga kita yang hari ini mendengarkan sabda Tuhan hari ini, dan sekaligus kita yang mengakui Yesus sebagai sahabat kita, berani untuk belajar melayani, berani untuk belajar menjadi silih bagi orang lain, berani untuk hidup tanpa motivasi. Sehingga dengan demikian kerajaan Allah semakin dimuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri dan kita bersama-sama menyatakan iman kita kepada Allah Tritunggal dengan mengulangi syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus datang ke dunia untuk melayani sampai memberikan nyawanya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Dia agar dihantar kepada Bapa untuk menerima keselamatan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa menerangi Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka selalu sadar bahwa tugas mereka dalam gereja adalah